Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di ruangan Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani yang namanya sekarang Kopi Nostalgia. Berarti kita akan banyak bercerita tentang kenangan-kenangan, tentang sejarah-sejarah teman-teman alumni FE. Kita khususkan alumni FE karena kita di ruangan Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani. Nah, jadi hari ini saya kedatangan salah satu alumni ya yang hari ini akan menceritakan proses belajar mengajar masuk ketika menjadi mahasiswa seperti apa. Dan tentu saja kita akan undang juga alumni-alumni yang lain ke ruangan ini sehingga Fakultas Ekonomi itu bisa memperlihatkan alumninya kembali back to basic, back to class ya. Kalau bahasa Inggris seperti itu tadi. Nah, jadi nanti saya tidak mau memperkenalkan siapa yang ada di sebelah kiri saya, tapi nanti kenalan aja sendiri gitu ya. Nah, jadi yang jelas kita hari ini kita ngopi sambil bernostalgia, bercerita apa saja yang sudah terjadi di Universitas Gunung Rinjani ketika uh, salah satu perempuan dari Lombok Timur ini yang juga alumni FE dalam proses belajar dan di Universitas Gunung Rinjani. Dek, langsung kenalan dulu deh biar ini teman-teman angkatannya atau alumni yang lain tahu siapa yang ada di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Musrifatul Mizan, biasa disebut dengan panggilan Mizan. Mizan. Oke, jadi lulus atau masuk di Universitas Gunung Rinjani tahun berapa? Di awal September 2019. 2009 masuk berarti ya? Ya. Oke, berarti udah 7 tahun yang lalu berarti ya? Iya, 7 tahun yang Terus masuk di Fakultas Ekonomi. Kenapa harus UGR dan kenapa harus Fakultas Ekonomi? Ada 5 fakultas nih di Universitas Gunung Rinjani. Bahasa Inggris ada, teknik ada, kemudian fakultas yang lain ada. Kenapa harus FE? Kalau kenapa FE? Karena itu udah masuk list dari SMA, Kak. Mau ngambil ekonomi akuntansi. Dan kenapa UGR? Kenapa UGR? Karena kebetulan sepupu saya juga alumni sini. Oke. Ya, dan kebetulan juga dari Fakultas Ekonomi. Apakah hanya diajak oleh sepupu, yuk kita kuliah di UGR, ataukah memang ada inisiatif sendiri atau adik mencari informasi di mana gitu sehingga tahu nih, bukan hanya sekedar UGR-nya tapi ada sesuatu yang kemudian menjadi magnet dan menarik adik untuk masuk di selain ini ya, selain sepupu ya. Jujur aja Kak, walaupun saya dari Lombok Timur, yang saya tahu kampus itu cuma UGR aja Kak. Oh berarti jarang keluar rumah berarti ya? Iya, cuma yang di otak itu cuma ini di UGR. Iya, dan kebetulan kan orang tua sama keluarga mendukung juga. Mendukung juga. Di sini. Dan mendukung juga untuk mengambil Fakultas Ekonomi. Iya, kan itu udah dari SMA Kak. Oh, dari SMA berarti jurusan IPS nih? Iya. Oke. Nah, terus melanjutkan ke Fakultas Ekonomi. Sejauh ini kan kita kayak judul tema kita pada siang hari ini nostalgia. Ya. Apa sebenarnya ketika baru masuk Universitas Gunung Rinjani? Apa cerita-cerita menarik nih? Sejak baru masuk pasti maba kan, penerimaan mahasiswa baru ospek itu. Kemudian kenal dengan siapa di Universitas Gunung Rinjani? Tentu baru-baru masuk kan belum kenal siapa-siapa nih. Belum tahu siapa dosennya dan lain sebagainya. Kemudian apakah masuk organisasi atau seperti apa? Bisa diceritain nggak? Siapa tahu ada nih teman-teman kelasnya atau teman-teman satu organisasinya nonton nanti. 2019 itu kan awal kita masuk di bulan September. Nah, dan kebetulan di 2020 kalau nggak salah di awal Januari, ya. Itu kan pendaftaran anggota BEM universitas. Nah, jadinya saya daftar di sana untuk ikut organisasi. Dan kebetulan keterima di sana. Ya. Apa yang adik rasain ketika dulu ada di proses itu maksudnya? Menarikkah ataukah banyak hambatan, nggak senang sebenarnya tapi terpaksa ikut teman aja gitu?
Enggak sih, enggak kepaksa ngikut teman karena itu kan kemauan dari diri sendiri untuk berorganisasi biar lebih banyak temennya di luar. Oke, bukan hanya di dalam kelas ya, Ya, tapi juga ada di masing bahkan di fakultas ada temennya ya. Kira-kira nih, kebanyakan kan setiap kita menjadi mahasiswa baru ketika masuk di organisasi, tujuan masuk organisasi apa? Pasti kita jawabannya, ya paling template lah, untuk membentuk jati diri. Wih, nah, seperti itu. Tapi kira-kira apa yang kemudian setelah adik nih masuk dalam organisasi, apa yang kemudian terbentuk dalam diri adik? Apakah setelah masuk organisasi di kampus, ada versi yang berbeda yang kemudian berkembang di dalam diri adik? ya pasti ada sih Kak. Ya, Salah satunya. salah satunya kan biasanya kalau saya termasuk anaknya introvert dikit ya. Oke, siap. Nah, setelah masuk organisasi agak lebih ke apa? Terbuka sedikit Oke. untuk masalah itu. Oke. Kemudian yang paling menarik, ya satu satu kalimat lah, yang paling menarik nih di ketika masuk organisasi, apa hal yang paling menarik yang adik temukan di dalam organisasi? Sejauh proses, apakah ketika belajar, berdiskusi, ketemu dengan orang baru, ada kegiatan di luar seperti apa? Kalau kalau kegiatan di luar nggak pernah ikut. Oke, tapi apa yang paling menarik yang Yang adik rasain? itu pas di apa? Pas berdiskusi sama teman-teman semuanya. Oke, karena memang di UGR sangat banyak sekali yang berdiskusi ya. Setiap sore biasanya keluar dari kampus, organisasi A, organisasi B, organisasi C ada di sana. Dan itu tentu ini hal yang kemudian berlaku sampai sekarang. Nah, sejauh ini kan sudah beberapa tahun keluar dari kampus. Kira-kira ilmu yang ada di ruang kelas, yang adik pelajari di ruang kelas bersama bapak-bapak dosen, ada kepake nggak di luar setelah keluar dari kampus? Ya, alhamdulillah kepake banget Kak. Pakainya di mana? Kan kita ngambilnya jurusan akuntansi Oke. ya. Dan kebetulan kerja juga jadi akuntannya. Oh, akuntan juga. Berarti Iya. sesuai dengan jurusan ya? Sesuai dengan basic ilmuannya Iya, ya? basic keilmuan. Oke, bagus. Nah, jadi karena memang kita melihat banyak sekali yang kadang orang-orang juga atau alumni-alumni di kampus-kampus yang lain, bahkan di kampus Universitas Gunung Rinjani juga, walaupun bukan basic ilmunya seperti adik nih, adik SAK, tapi jadi akuntan, oke, itu jalur. Ya, sesuai. Tapi juga ada juga yang SAK atau SPD bisa kerja di tempat lain, tapi itu potensinya muncul dengan sendirinya. Nah, sehingga kalau saya ini, alumni ekonomi akuntansi ini luar biasa, banyak yang akuntan, banyak yang menjadi kerja di BUMN dan lain sebagainya. Dan adik termasuk di akuntannya di mana? Di salah satu pondok pesantren Tohir Yasin. Oh, di Lombok Timur berarti ya? Ya, Di Lombok Timur, oke. Apa ya? Apa yang kemudian adik rasain nih ketika keluar dari kampus, orang-orang nyari kerja, tiba-tiba adik jadi akuntan aja. Apa yang dirasain? Senangkah? Apakah ya kalau bergunakah ilmunya? ya kalau senang sih senang ya Kak Ya, ya. Soalnya kan itu pembelajaran kita selama perkuliahan oke, kepake juga di luar gitu. oke. Dan pernah melihat ya, ada harus bangga di muka orang tua kira-kira gitu, sebagai perempuan yang kemudian kebanyakan kan setelah ini eh, diam di rumah dan lain sebagainya, tapi adik udah ada itu nggak yang ada lihat di rumah Iya, dan rasanya bangga sih Kak. bangga sekali ya. Oke. Jadi dek, eh, di dalam perkuliahan ini kan tentu prosesnya tidak satu arah, tidak satu kondisi dan bukan dengan satu dosen aja. Kira-kira ada teman, ada senior organisasi, ada dosenkah yang kemudian menginspirasi adik? Atau ada kekaguman tersendiri yang kemudian memotivasi saya untuk belajar, untuk berkembang. Saya ingin menjadi seperti itu. Ada orang nggak di belakang adik bisa tumbuh belajar? Ada orang nggak yang memotivasi adik, yang mendorong adik untuk belajar? Iya, kalau untuk yang itu ya Kak, itu sih dorongan dari orang tua kan, Itu yang pertama, oke. kasih dari orang tua sendiri. Mm-mm. Yang mau anaknya kayak gini kan. Oke, cocok. Yang jelas ada senior lah ya yang mendorong, ada teman-teman lain. Iya, ada senior, ada teman. Oke. Kira-kira nih, ini kan banyak sekali prosesnya.
selama 4 tahun berkuliah di sini. Yang banyak sekali di luar sana, adik-adik di luar sana yang masih bingung nih, saya mau nyari universitas yang mana? Saya mau ngelanjutin sekolah kemana? Terutama adik-adik yang baru lulus sekolah menengah atas ya, SMA, MA, dan sederajat lainnya. Kira-kira ada pesan nggak buat mereka yang masih bingung untuk memilih kampus yang seperti apa? Gabung di UGR aja. Gabung di UGR aja ya? Iya. Karena UGR apa? Kenapa mereka harus gabung? Ada alasannya nggak? Kalau dibilang murah sih, ya juga sih untuk apa ekonomi. Ya, dan juga proses pembelajarannya menarik, asik Ya, ya. dan proses pembelajarannya juga menarik. Dosen-dosennya gimana? Dan Asik ya? ya asik, soalnya kan udah ganti dosen kan. Oke, siap. Karena udah ganti-ganti dosen sehingga itu cukup menarik. Nah, jadi terakhir deh, terakhir. Eh, apa yang kemudian adik akan tetap ingat? Walaupun adik sekarang berdiri di banyak tempat misalnya. Entah itu di rumah, di tempat kerja, ataukah di tempat-tempat lain yang kemudian memiliki napas untuk kemajuan. Apa yang adik akan tetap ingat di UGR ini? Sehingga kenangan itu tetap mempunyai kamar atau ruang sendiri di dalam pikiran dan hatinya adik. Di sini kan kita belajar Kak, dari yang nggak bisa jadi bisa. Ya. Belajar mengajar kah? Ketika diskusi kah? Ketika mendapatkan hal-hal baru? Terutama ya dari belajar mengajarnya sama berdiskusi Ya. dan hal-hal baru yang nggak pernah ditemuin di luar. Dan ada di UGR sih. Iya, dan ada di UGR. Nah, jadi teman-teman Kopi Nostalgia, teman-teman alumni ataupun teman-teman pecinta Universitas Gunung Rinjani yang ada di luar sana, Universitas Gunung Rinjani selalu ketika kita post di media selalu dianggap sebagai universitas tertinggi dan di dunia karena 3726 MDPL. Tapi saya bilang 3726 MDPL itu adalah ketinggian dari kualitas yang ada di Universitas Gunung Rinjani. Walaupun kampusnya ada di tengah-tengah desa, tapi kualitasnya dan bisa mewakili pemikiran-pemikiran kota. Jadi hari ini diskusi kita cukup menarik dan kalau kita akan mengundang lebih banyak lagi narasumber yang kemudian akan menceritakan proses asiknya berkuliah di Universitas Gunung Rinjani. Jadi pada siang hari ini kita cukupkan Kopi Nostalgia dengan narasumber yang luar biasa. Insya Allah akan terus menjadi motivasi untuk adik-adik kita yang ada di kampus ataupun yang nantinya ingin masuk menjadi bagian dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani. Sekian dari saya Nendi Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.